Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gurupreneur, semangat pagi. Nah, di sesi kali ini adalah sesi civic class. Nah, di materi kali ini kita akan membahas satu bab, yaitu tentang sistem perlindungan tenaga kerja. Nah, di pokok bahasan ini akan ada banyak sekali materi yang menjadi bahan pembahasan, tetapi di sesi kali ini khusus nanti akan kita bahas satu subtopik, ya, subtopik kaitannya dengan sistem perlindungan tenaga kerja. Nah, subtopiknya apa? Untuk pembahasan kali ini simak video berikut ini. Nah, materi kali ini kita akan bahas satu subtopik bahasan, yaitu tentang macam-macam tenaga kerja. Setidaknya ada 3 macam tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skill labor. Apa itu? Yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi atau proses pendidikan, ya. Nah, apa saja contoh di tenaga kerja terdidik ini? Contohnya adalah profesi dosen, profesi guru, dokter, pengacara, apoteker, dan sebagainya. Di mana di tipe atau macam tenaga kerja ini membutuhkan proses pendidikan yang sesuai dengan standar, ya. Contoh misalkan dosen, kalau di Indonesia minimal sekarang rata-rata adalah S2. Guru misalkan dia pendidikan minimal S1. Dokter, di samping dia S1 kedokteran, maka dia juga harus sudah punya profesi, ya, profesi kedokteran. Kemudian pengacara, apoteker juga gitu, harus melalui proses pendidikan, ya, sehingga dia masuk dalam kategori tenaga kerja terdidik. Sebagai contoh sederhana, misalkan guru. Nah, sebagai syarat misalkan S1 guru ekonomi misalkan, maka dia akan berprofesi sebagai guru dan dia akan mengajar, ya, mata pelajaran ekonomi, begitu, karena dia sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oke, saya kira bisa dipahami, ya, bagaimana tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Nah, apa itu? Yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini kaitannya biasanya dengan hal-hal yang bersifat teknis, ya, teknis mekanis. Nah, sebagai contoh adalah teknisi, montir, sopir, mekanik, dan ini membutuhkan tenaga terampil, artinya tenaga-tenaga yang memang secara skill diakui dan memang terbukti secara portofolio. Maka tenaga terlatih ini memang tenaga yang diharapkan memang yang ditonjolkan adalah skill dari bidang yang dia geluti. Ini sebagai tenaga kerja terlatih. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik atau unskilled labor. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus. Misalnya adalah pembantu rumah tangga, ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan ijazah khusus. Kuli bangunan misalkan, atau buruh gendong, buruh panggul, ini juga tidak memerlukan ijazah ataupun keahlian khusus. Yang penting dia memiliki tenaga yang kuat dan sedikit keterampilan saja, sehingga dia bisa masuk di di macam-macam tenaga kerja yang ketiga ini, di unskilled labor. Nah, pertanyaannya adalah, Anda masuk di kategori mana? Kalau Anda sebagai tenaga kerja, nah, maka secara umum macam-macam tenaga kerja ada 3 macam ini, dan tentu saja sebagaimana mungkin kita harus berupaya menjadi tenaga kerja yang terdidik, terlatih, ya, minimal. Karena apa? Biasanya kaitannya dengan salary atau pendapatan atau penghasilan dari atau gaji
dari perusahaan atau dari pemberi kerja itu akan lebih baik ya ketika dia sebagai tenaga kerja terdidik ataupun tenaga kerja terlatih dibanding dengan berprofesi sebagai tenaga kerja tak terdidik. Baik, itu gambaran macam-macam tenaga kerja dibagi secara umum, yaitu apa? Satu, tenaga kerja terdidik atau skill labor. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.